Halo, salam jumpa, selamat bertemu kembali di Saga Channel. Hari ini kalau Anda kesusahan dalam mempelajari fisika, telah berada di tengah-tengah kita sang master fisika, Bapak Atna Ali. Bertahun-tahun menggeluti fisika, jebolan fisika terbaik dan menjadi guru terbaik se-Jawa Barat, bro. Nah, hari ini beliau sedang membuat materinya. Kalau Anda kesusahan belajar fisika, belajar IPA, saksikan terus di channel ini karena beliau akan mengulas dengan secara spesifik. Oke, stay tune in this channel. Jangan kemana-mana, saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang persilangan dihibrid atau dua sifat beda. Pada minggu sebelumnya Bapak sudah jelaskan tentang persilangan monohibrid. Nah, pada kesempatan ini kita melangkahkan materi selanjutnya, yaitu persilangan dua sifat beda atau monohibrid. Perlu dijelaskan lagi, untuk materi ini sedikit rada rumit, tapi mudah-mudahan kalian bisa mengikuti pelajaran yang Bapak sampaikan. Untuk lebih jelasnya Bapak langsung ke contoh saja. Yang pertama, ada dua pohon mangga, satu, yang kedua pohon mangga yang kedua. Pohon mangga yang pertama memiliki buah besar, rasanya asam. Lalu genotipnya ditulis B besar, B besar, A besar, A besar. Kemudian pohon mangga yang kedua memiliki buah kecil tetapi rasanya manis, dan genotipnya ditulis B kecil, B kecil, A kecil, A kecil. Kalau kedua pohon mangga ini disilangkan, lalu pertanyaannya, bagaimana sifat pada turunan pertama dan sifatnya pada turunan kedua? Untuk lebih jelasnya, perhatikan di papan tulis berikut ini. Pohon mangga yang pertama, buah besar, rasanya asam, ditulis B besar, B besar, A besar, A besar. Pohon mangga yang kedua, buah kecil, rasanya manis, tulis B kecil, B kecil, A kecil, A kecil. Lihat, di sini genotipnya adalah homozigot, besar besar, besar besar. Kalau homozigot, maka gametnya diambil salah satu dari dua huruf ini. Maka gametnya sini B besar, A besar. Lah di sini juga genotipnya sama, homozigot resesif. Maka sama diambil dua huruf, sama diambil satu. B kecil, A kecil. Nah, kemudian ditanya, bagaimana turunan kedua dan keturunan pertamanya? Ya, turunan ke satu atau filial ke satu, genotipnya adalah gabungan antara gamet yang sebelah kanan dan gamet yang sebelah kiri. Maka ditulis B besar, B kecil. B besar dan B kecil jadikan satu. Kemudian A besar diambil di sini, lalu A kecil. Lalu fenotipnya, ingat pelajaran pada pelajaran monohibrid, huruf besar itu sifatnya dominan terhadap huruf kecil. Maka ketika B besar, B kecil, maka yang muncul adalah buah besar. Buah besar. Kemudian ya, A besar, A kecil. A besar itu rasanya asam, A kecil rasanya manis. Maka buah rasa asam itu lebih dominan atau menang terhadap rasa manis. Maka yang muncul adalah rasa asam. Maka dapat disimpulkan, pada semua turunan ke satu atau F1 atau filial 1, genotipnya semuanya adalah B besar, B kecil, A besar, A kecil, dan fenotip atau sifat yang tampak semuanya buah besar rasanya asam. Buah besar rasanya asam. Berarti dapat disimpulkan semua turunan ke satu adalah genotipnya B besar, B kecil, A besar, A kecil. Buah yang muncul besar dan rasanya asam. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, bagaimana sifat pada turunan kedua? Pada turunan kedua atau filial kedua adalah turunan ke satu saling disilangkan. Berarti sifat pada turunan ke satu ini, yang ini saling disilangkan. Berarti pohon mangga yang pertama, buah besar rasa asam. Ini fenotipnya ini. Lalu pohon mangga yang kedua,
Ini buah besar rasa asam, ini juga sama karena semuanya turunan pertama. Nah, genotipnya lihat, genotipnya sama pada turunan pertama, B besar, B kecil, A besar, A kecil, ini juga sama, B besar, B kecil, A besar, A kecil. Dan ingat sini, kalau pada pertama ini sifatnya homozigot, hurufnya sama nih, besar-besar, kecil-kecil. Tapi lihat pada persilangan turunan kedua, ini tidak sama atau heterozigot, makanya tidak bisa digabungkan dua genotip ini. Maka langkah selanjutnya kita akan mencari variasi genotip. Caranya pertama lihat sini, variasi gametnya lihat sini. B besar ketemu dengan A besar, B besar, A besar. Lalu di sini B besar ketemu dengan A kecil, B besar, A kecil. Nah, kemudian variasi yang berikutnya, lihat B kecil ini belum dipasangkan. B kecil ketemu dengan A besar, B kecil ketemu dengan A besar. Lalu di sini B kecil ketemu dengan A kecil, B kecil ketemu dengan A kecil. Jadi variasi gamet pada pohon mangga yang pertama adalah B besar A besar, B besar A kecil, B kecil A besar, B kecil A kecil. Nah, sekarang lihat pada genotip yang pohon mangga yang kedua. Karena genotipnya sama, langsung saja maka variasi gametnya juga sama. B besar A besar, B besar A kecil, B kecil A besar, B kecil A kecil. Nah, sekarang kalau gamet yang sebelah kanan lalu gamet yang sebelah kiri Bapak silangkan, maka akan menghasilkan turunan yang kedua. Nah, untuk mencari persilangan pada turunan kedua ada dua cara. Cara yang pertama, lihat ke depan. Pertama lihat sini, gamet pada nomor 1 berpasangan pada gamet nomor 1 sebelah sini. Ya, 1 ketemu dengan 1, ya. B besar ketemu dengan B besar. Maka di sini ditulis B besar, B besar. Lalu lihat sini ada A besar ketemu dengan A besar. Maka di sini tulis A besar, A besar. Nah, kemudian langkah selanjutnya, gamet nomor 1 ketemu dengan gamet nomor 2 sebelah kanan. Ya, di sini ada B besar, di sini juga ada B besar. Tulis B besar, B besar. Lihat, A besar ketemu dengan A kecil. A besar ketemu dengan A kecil. Selanjutnya, angka nomor 1 ini ketemu dengan angka nomor 3. Di sini ketemu dengan B besar, di sini ketemu dengan B kecil. Maka ditulis selanjutnya B besar, B kecil. Kemudian ada huruf A besar, di sini juga ada A besar. Maka ditulis A besar, A besar. Langkah selanjutnya, nomor 1 ketemu dengan nomor 4. Di sini ada B besar, di sini ada B kecil. B besar, B kecil. Kemudian di sini ada A besar, lalu ada A kecil. A besar ketemu dengan A kecil. Selanjutnya, lihat gamet pada nomor 2 sebelah kiri ketemu dengan nomor 1. Pada baris kedua ditulis ada B besar ketemu dengan B besar. Tulis ini B besar ketemu dengan B besar. Kemudian di sini ada A kecil ketemu dengan A besar. Lazimnya huruf besar ditulis terlebih dahulu. Maka A besar, A kecil. Kemudian gamet nomor 2 ketemu dengan gamet nomor 2 sebelah kanan. Ada B besar ketemu dengan B besar. B besar ketemu dengan B besar. Kemudian lihat sini ada A kecil ketemu dengan
A kecil. A kecil ketemu dengan A kecil. Lalu selanjutnya nomor 2 ketemu dengan nomor 3. Di sini ada B besar, lalu ada B kecil. B besar ketemu dengan B kecil, lalu A kecil ketemu dengan A besar. Sekali lagi, huruf besar ditulis terlebih dahulu. A besar, A kecil. Kemudian nomor 2 ketemu dengan nomor 4. Lihat sini, ada B besar, ada B kecil. B besar, B kecil. Kemudian A kecil ketemu dengan A kecil. Maka ditulis A kecil, A kecil. Selanjutnya lihat gamet nomor 3. Nomor 3 pertama ketemu dengan nomor 1. Sekarang ada B kecil ketemu dengan B besar. Maka huruf B besar ditulis lebih dahulu. B besar, B kecil. Lalu kemudian ada A besar ketemu dengan A besar. A besar, A besar. Kemudian gamet nomor 3 ketemu dengan gamet nomor 2. Di sini ada B kecil, lalu ada B besar. B besar ditulis terlebih dahulu. B besar, B kecil. Kemudian ada A besar, ada A kecil. A besar, A kecil. Selanjutnya gamet nomor 3 ketemu dengan gamet nomor 3. Di sini ada B kecil, B kecil. B kecil, B kecil. Lalu ada A besar, A besar. A besar, A besar. Kemudian gamet nomor 3 ketemu dengan gamet nomor 4. Ada B kecil ketemu dengan B kecil. B kecil dengan B kecil. Lalu ada A besar ketemu dengan A kecil. A besar ketemu dengan A kecil. Nah, kemudian selanjutnya lihat gamet nomor 4. Nomor 4 ketemu dengan nomor 1. Di sini ada B kecil ketemu dengan B besar. B besar sekali lagi ditulis terlebih dahulu. B besar, B kecil. Lalu ada A kecil, ada A besar. A besar, A kecil. Kemudian ada huruf keempat ketemu dengan angka keempat ketemu dengan angka kedua. Ada B kecil ketemu dengan B besar. B besar, B kecil. Lalu ada A kecil ketemu dengan A kecil. A kecil, A kecil. Nah sekarang gamet nomor 4 ketemu dengan nomor 3. Ada B kecil, di sini ketemu dengan B kecil. B kecil, B kecil. Kemudian ada A kecil ketemu dengan A besar. A besar, A kecil. Dan yang terakhir gamet nomor 4 ketemu dengan nomor 4. Ada B kecil ketemu dengan B kecil. A besar, A kecil ketemu dengan A kecil. Perhatikan sini. B kecil, B kecil, A kecil, A kecil. Yang tadi adalah cara yang pertama. Nah sekarang Bapak akan coba jelaskan cara yang kedua. Cara yang kedua sebenarnya lebih mudah, tetapi kita harus sediakan kotak-kotak untuk pasangan persilangannya. Nah Bapak sudah sediakan kotak-kotak seperti ini. Lihat ini. Ke bawah ada 4 baris. Ke samping kanan ada 4 baris. Cara isinya, langkah pertama lihat gamet yang pertama nih di sebelah kiri. 1, 2, 3, 4. Kamu tulis di sini. B besar, A besar. Nomor 2, B besar, A kecil. Yang nomor 3 ke bawah, B kecil, A besar. Dan nomor 4, B kecil, A kecil. Selanjutnya gamet yang sebelah kanan, sebelah sini. 1, 2, 3, 4.
kamu tulis ke samping di sini. Lihat, yang pertama ada B besar, A besar. Yang kedua ada B besar, A kecil. Yang ketiga ada B kecil, A besar. Yang keempat ada B kecil, A kecil. Lalu selanjutnya bagaimana cara mengisi kotak-kotak nomor 1, 2, 3 sampai nomor 16? Caranya perhatikan berikut. Lihat, cara mengisi nomor 1, kotak nomor 1. Caranya kita tengok dulu gambar di sebelah kiri. Di sini ada huruf B besar. Lalu ke atas ada B besar. Maka ditulis B besar, B besar. Kemudian lihat lagi di sebelah kiri ada A besar. Lalu ke atas ada A besar. Maka ditulis A besar, A besar. Sekarang nomor 2. Lihat nomor 2. Sebelah kiri ada B besar. Lalu lihat ke atas ada B besar. B besar, B besar. Kemudian lagi lihat kiri lagi ada A besar. Lalu ke atas ada A kecil. A besar, A kecil. Lalu kotak nomor 3. Lihat lagi sebelah kiri ada B besar. Ke atas ada B kecil. B besar, B kecil. Lalu ke samping kiri ada A besar. Ke atas ada A besar. A besar, A besar. Berikutnya kotak nomor 4. Lihat, sebelah kiri ada B besar. Ke atas ada B kecil. B besar, B kecil. Kemudian sebelah kiri ada A besar. Ke atas ada A kecil. A besar, A kecil. Sekarang kotak nomor 5. Samping kiri ada B besar. Ke atas ada B besar. B besar, B besar. Sebelah kiri ada A kecil. Sebelah atas ada A besar. A besar, A kecil. Kotak nomor 6. Sebelah kiri ada B besar. Sebelah atas ada B besar. B besar, B besar. Sebelah kiri ada A kecil. Ke atas ada A kecil. A kecil, A kecil. Langkah kotak nomor 7. Sebelah kiri ada B besar. Sebelah kanan ada B kecil. B besar, B kecil. Lalu ada sebelah kiri ada A kecil. Ke atas ada A besar. A besar, A kecil. Kotak nomor 8. Sebelah kiri ada B besar. Ke atas ada B kecil. B besar, B kecil. Kemudian sebelah kiri ada A kecil. Ke atas ada A kecil. A kecil, A kecil. Sekarang selanjutnya nomor 9. Sebelah kiri ada B kecil. Ke atas ada B besar. Maka ditulis B besar, B kecil. Sebelah kiri ada A besar. Ke atas ada A besar. A besar, A besar. Kotak nomor 10. Sebelah kiri ada B kecil. Ke atas ada B besar. B besar, B kecil. Sebelah kiri ada A besar. Sebelah atas ada A kecil. A besar, A kecil. Kotak nomor 11. Sebelah kiri ada B kecil. Ke atas ada B besar, B kecil. Maka di sini B kecil, B kecil. Sebelah kiri ada A besar. Ke atas ada A besar. A besar, A besar. Inilah cara yang kedua persilangan pada dihibrid pada keturunan kedua. Nah sekarang pembahasan selanjutnya adalah tentang variasi fenotip atau sifat yang tampak. Perhatikan ke depan. Sejak pertama sudah dikatakan persilangan dihibrid dua sifat beda, yaitu ukuran buah besar kecil, lalu rasa buah,
asam manis. Sekarang kira-kira sifat yang muncul itu ada berapa macam? Nah, caranya perhatian ke depan. Lihat, sifat yang pertama buah besar dan buah kecil. Lalu sifat yang kedua asam dan manis. Kemungkinan yang pertama, pasangan yang muncul adalah besar asam. Jadi sifat fenotip yang pertama yang muncul dengan besar asam. Yang kedua, lihat, buah besar ketemu dengan rasa manis. Berarti buah besar rasa manis. Sifat fenotip yang berikutnya, lihat, buah kecil ketemu dengan rasa asam. Kecil asam. Dan sifat yang muncul berikutnya adalah kecil ketemu dengan buah rasa manis. Kecil manis. Lagi ini sifat fenotip yang muncul. Lalu genotipnya mana saja dari keempat sifat fenotip itu? Lihat sini. Bapak lihat yang secara kotak-kotak seperti ini saja, lihat. Lihat nomor 1. Kotak nomor 1 huruf besar. Besar, A besar, asam. Berarti B besar, B besar, A besar, A besar adalah buah yang muncul adalah besar dan rasanya asam. Besar asam berarti masuk ke sifat yang pertama. Besar, besar berarti besar asam. Kotak yang nomor 2 besar asam. Berarti sini lihat yang ketiga, huruf B besar menang besar, A besar berarti besar asam. Berarti di sini B besar B kecil, A besar A besar. Lalu kotak yang nomor 4, buah besar, B besar menang besar, asam menang berarti besar asam. Lalu sekarang kita cek nomor 5. Ini fenotipnya apa? Besar, ada A besar berarti besar asam. Berarti masuk nomor 1. B besar, B besar, A besar, A kecil. Kotak nomor 6. Besar, buah besar, lihat ini A-nya kecil. Berarti besar, buah rasanya manis karena A kecil adalah manis. Besar manis, berarti masuk sini. B besar, B besar, A kecil, A kecil. Kotak nomor 7. Buah besar, ada A besar, besar, asam. Masuk ke kotak nomor 1. Lalu nomor 8. Buah besar, lihat dua-duanya kecil, besar, manis. Berarti masuk ke fenotip nomor 2, besar manis. Lalu kotak nomor 9. B besar, lebih besar, ada A besar, besar, asam. Sini. Nah sekarang kotak nomor 10. B besar, besar, A besar, asam, besar, asam. B besar, B kecil, A besar, A kecil, besar, asam. Sekarang kotak nomor 11. Lihat. B-nya kecil, kecil, berarti buahnya kecil. A besar, buahnya asam, kecil, asam. Berarti masuk ke nomor 3. Lalu kotak nomor 12. B kecil, B kecil, berarti buahnya kecil. Ada huruf A besar, berarti kecil, asam. Masuk nomor 3. Sekarang kotak nomor 13. Ada B besar, berarti buah besar. Ada A besar, rasanya asam, besar asam. Berarti masuk ke yang 1.
Sekarang kotak nomor 14. Ada B besar, buah besar, A-nya kecil, berarti rasanya manis. Buah besar, rasanya manis. B besar, B kecil, A kecil, A kecil. Nah sekarang kotak nomor 15. B kecil, berarti buahnya kecil. Ada A besar, kecil, rasanya manis. Di sini B kecil, A besar. Lalu yang terakhir kotak nomor 16. B kecil, buahnya kecil. A kecil, rasanya manis. Berarti ini buah kecil, rasanya manis. Nah sekarang setelah sifat fenotip dan genotipnya dimasukkan masing-masing 4 sifat fenotip yang muncul, sekarang kita tinggal jumlah. Besar asam jumlahnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Sekarang besar manis 1, 2, 3. 3. Kemudian kecil asam jumlahnya 1, 2, 3. 3. Lalu yang terakhir kecil manis jumlahnya ada 1. Jadi kesimpulan perbandingan fenotip pada persidangan dihibrid yaitu 9 banding 3 banding 3 banding 1. Nah sekarang kalau dalam persentase, lihat kalau 9 ditambah 3 tambah 3 tambah 1 itu 16, maka persentasenya 9 dibagi 16 kali 100% 56,25%. Sedangkan 3 per 16 kali 100% 18,75%. 3 berarti sama dengan yang di atas 18,75%. Sedangkan 1 kalau dipersentasekan adalah 1 per 16 kali 100% sama dengan 6,25%. Demikianlah penjelasan tentang persidangan dihibrid. Walaupun ini lumayan rumit, tapi mudah-mudahan anak-anak bisa mengikutinya dengan baik.